Baik, shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali pagi hari ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan, amin. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh saya lihat tangan yang diangkat. Boleh saya dengar tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami datang Tuhan pagi hari ini. Di tempat ini maupun dimanapun kami melihat, menyaksikan ibadah ini Tuhan secara online. Kami percaya lawatan-Mu, urapan-Mu tak terbatas Tuhan. Kau sanggup melawat kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kembali katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kembali naikkan pujian, katakan, ku ada hanya karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami hidup saat ini hanya karena kasih-Mu Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Amin. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kalau tidak keberatan, boleh angkat tangan kita. Kita bersyukur sama Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk hidup kami yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami angkat tangan kami Tuhan, tanda kami menyatakan syukur. Terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Hanya anugerah-Mu buat hidupku. Segala yang terjadi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ku kan memuji-Mu. Benar Tuhan. Selamanya.
hadapan Tuhan. Boleh angkat tangan kita dua di atas kepala. Saat ini urusannya kita dengan Tuhan, amin. Kalau Allah yang maha baik itu hadir di sini. Dia yang sangat baik, dia tahu isi hati kita. Dia mau memberkati kita lebih lagi, dia mau melawat kita lebih lagi. Maka mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Kau hadir di sini ya Bapa. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami berikan pujian dan syukur kami lebih lagi kepada-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab Ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, kami naikkan syukur kami. Beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, kami naikkan syukur kami Tuhan. Beri puji, kami naikkan pujian kami. Sebab Ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, kami naikkan syukur kami. Beri puji, kami naikkan pujian kami. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Haleluya. Beri syukur, beri puji, sebab Ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sangat baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Satu hal kami nyatakan, hidup kami ada hanya karena anugerah Tuhan. Saat ini kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu ada, dan kami percaya kami pulang tidak sama dengan saat kami datang, karena kami tahu Engkau bekerja pada saat ini bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, biar kami semua Tuhan hari ini dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan siap memuji Kau lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap sama-sama saya katakan amin, amin. Puji nama Tuhan sekali. Shalom. Boleh beri salam dulu saat di kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siapa, seberapa banyak yang siap memuji Tuhan? Boleh saya dengar tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Sembari tepuk tangan katakan wuh. Lemes gak mau, masih pagi-pagi, katakan wuh. Haleluya. Boleh musik naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi kita, amin. Tepuk tangannya boleh lebih lagi, yuk. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan dengan gambus dan kecapi. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji.
Kita akan memberikan persembahan kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa, tapi saya boleh informasikan bahwa gereja sudah memberikan amplop bazar. Bapak Ibu yang rindu memberkati bazar kita yang akan dilaksanakan di bulan April nanti, boleh masukkan dalam amplop yang disediakan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, untuk itu Saudari Feby Ibu Feby akan memimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan sudah mengumpulkan kami boleh datang kembali beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah pujian kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami bawa persembahan syukur kami, terima kasih untuk segala kecukupan dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ajarkan kami memberikan dengan tulus hati ya Bapa, dan dengan sukacita. Berkatilah persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Selamat beri dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Petugas kolektan boleh menjalankan kantong persembahan. Terima kasih. Kita mau naikkan satu pujian dari kita. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, penghibur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kembali kita mau teduhkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami miliki Engkau Allah yang berikan janji-Mu dalam hidup kami. Amin. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Amin. Terima kasih Bapak. Kekuatan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Dan aku percaya karena firman-Mu selalu digenapi dalam hidup kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Naikkan kembali pujian, nyatakan Tuhan, kekuatan di hidupku hanya ada di dalam Engkau. Mari katakan, Kekuatan di hidupku hanya ada dalam-Mu. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatimu, tiada yang mustahil. Mari saya undang kita bangkit berdiri, nyatakan, sebab aku percaya, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita berdoa. Kami percaya setiap janji
janji firman-Mu atas hidup kami Tuhan. Sekarang kami rindu diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami butuh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Sekali lagi Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu saat ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi ini tema firman Tuhan menang atas ujian. Bapak Ibu, nas Alkitabnya kita bisa baca dalam Matius 4 ayat pertama sampai 11. Dalam konteks ayat di atas, setelah dibaptis, Yesus menghadapi ujian, yaitu cobaan yang dilakukan oleh iblis di padang gurun. Yesus berhasil melewati ujian tersebut dan tidak berbuat dosa, sehingga iblis meninggalkannya dan malaikat melayaninya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat ini dikatakan bahwa setelah dibaptis, Yesus menghadapi ujian, yaitu cobaan yang dilakukan oleh iblis di padang gurun. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya teringat setiap kali kita akan mengadakan baptisan air Bapak Ibu. Ya, setiap kali kita mengadakan baptisan air, maka sebelum baptisan air itu saya memberikan sedikit pengarahan tentang mengapa kita harus dibaptis. Bapak Ibu Tuhan, salah satu makna dari baptisan air adalah bahwa hidup kita jadi milik Yesus. Hidup kita bukan milik kita lagi. Setelah kita dibaptis Bapak Ibu, hidup kita itu jadi milik Yesus, bukan milik kita. Nah biasanya saya bilang, setelah kita dibaptis, kita suka menghadapi ujian atau cobaan. Bapak Ibu, dan itu memang terbukti Bapak Ibu. Beberapa orang yang setelah dibaptis mereka cerita sama saya, waduh Pak, betul Pak apa yang Bapak bilang. Setelah dibaptis saya banyak menghadapi ujian, cobaan. Misalkan kalau dia punya dagangan Bapak Ibu. Dulu dagangan dia belum dibaptis ramai. Setelah dibaptis dia bilang, kok dagangan saya agak sepi ya. Saya bilang itu ujian, cobaan yang kamu harus hadapi. Tapi jangan takut saya bilang. Nah rupanya Alkitab pun mencatat Bapak Ibu. Setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan, Yesus pun dicobai oleh yang namanya setan, iblis. Nah sekarang kita akan melihat Bapak Ibu, hal apa saja yang perlu kita ketahui mengenai ujian atau cobaan. Yang pertama, ujian adalah rencana Allah. Dalam Matius 4 ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh roh kepada gurun untuk apa Bapak Ibu? Dicobai oleh iblis. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di dalam ayat di atas tertulis Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai. Artinya bahwa pencobaan atau ujian itu diizinkan atau dalam rencana Allah. Saya ulangi Bapak Ibu. Bahwa pencobaan atau ujian itu diizinkan atau dalam rencana Allah. Jadi iman Kristen kita itu tidak mungkin bertumbuh tanpa mengalami proses ujian yang mewarisi perjalanan iman itu sendiri. Jika Roh Kudus mengizinkan kita mengalami pencobaan atau ujian, berarti Roh Kudus mengetahui kapasitas kita. Karena tidak mungkin kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dan ketika dalam proses ujian, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Coba kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Coba kita simak sebentar Bapak Ibu. Ayat ini 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya ayat ini Bapak Ibu. 2, 3.
pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Tuhan, sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, jika Roh Kudus mengizinkan kita mengalami pencobaan atau ujian, berarti Roh Kudus mengetahui kapasitas kita. Karena tidak mungkin kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dan ketika dalam proses ujian, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Terimalah setiap ujian yang datang sebagai kesempatan proses upgrading bagi iman kita. Amin. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan tahu itu kapasitas kita. Kalau kita punya kapasitas 100, Tuhan gak mungkin izinkan kita dicobai atau diuji 101. Gak mungkin. Orang bilang bablas kita. Kita gak kuat. Itu janji Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai atau diizinkan kita dicobai melebihi batas kekuatan kita. Dan satu hal yang kita percayai ketika kita mengalami proses ujian, proses cobaan dalam hidup kita, Tuhan berjanji, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Ini yang kita bisa pegang Bapak Ibu. Ini yang perlu kita ketahui tentang hal yang namanya ujian. Sehingga kita bisa menang ketika kita menghadapi ujian iman di dalam hidup kekristenan kita. Bapak Ibu, mungkin hari ini Bapak Ibu berkata, atau Bapak Ibu sedang datang, begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan dalam hidup kita. Bahkan sering kita berkata begini, Tuhan, masalah satu belum selesai, sudah datang masalah yang lain. Aduh rasanya Tuhan saya gak sanggup, saya gak kuat. Ingat Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kita dicobai tidak melebihi batas kekuatan kita. Dan satu hal, Tuhan nanti akan membuka jalan buat setiap masalah yang kita hadapi. Setiap cobaan yang kita hadapi, Tuhan tuh sanggup memberikan jalan keluar. Dan yang terpenting adalah Bapak Ibu, setiap kita terima ujian yang datang dalam hidup kita, itu artinya kita dikasih kesempatan untuk apa? Iman kita semakin naik, semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Kita semakin mengenal siapa itu Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Ini penting Bapak Ibu. Orang Kristen tuh harus mengenal Yesus itu secara pribadi. Tidak kata orang Bapak Ibu. Kita gak boleh mengenal Yesus itu kata orang. Kita ngalami secara pribadi. Siapa itu Yesus di dalam hidup kita. Ini penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengenal Yesus secara pribadi dalam hidup kita, saya percaya iman Bapak Ibu pasti akan bertumbuh di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita mengenal Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Ada hal-hal yang kita alami dan kita melihat bagaimana pengalaman-pengalaman yang indah yang Tuhan Yesus kerjakan buat hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Gereja ini pun juga mengalami yang namanya ujian Bapak Ibu. Kita ini diuji. Dan kalau kita bisa ibadah nih hari ini nih di ruko, itu benar-benar karena perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Itu karena perbuatan Tuhan yang besar ajaib buat gerejanya. Bapak Ibu, kita pernah bermasalah. Ya. Pernah menghadapi masalah, ya, ujian yang Tuhan izinkan ya kepada seorang, ya, ya, yang ada di sekitar lingkungan kita. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, sekarang orang itu dimutasi.
Sekarang diganti dengan orang yang baru. Ya. Dan puji Tuhan, nanti siang kita mau ketemu sama dia. Kita mau sowan, mau kenalan Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi Bapak Ibu. Sehingga kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan terus dinyatakan buat gerejanya di tempat ini. Aduh Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak bisa kepikir dengan pikiran kita yang kecil ini. Pikiran kita yang sebatas kepalan tangan kita ini. Kan otak kita kan sebesar ini Bapak Ibu. Belum lama Bapak Ibu, Pak RW WA saya, Pak Kiki boleh gak minta izin? Kita mau pakai tempat untuk sekarang ada yang namanya polisi RW Bapak Ibu. Ya, saya bilang oke Pak, silakan Pak pakai aja. Bapak Ibu, jadi sekarang Bapak Ibu kalau mereka mau rapat A, rapat B, ada apa, mereka senang pakai di tempat ini Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, mereka dikasih konsumsi. Ya. Kita mesti kasih konsumsi Bapak. Ya apa sih artinya secangkir kopi gitu ya. Secangkir teh, minuman. Kemudian kita bikin apa, pisang goreng. Kita bikin combro Bapak Ibu. Ya, pokoknya itu konsumsi tidak dibiarkan dengan sia-sia. Bahkan kadang-kala mereka ada paket B, yaitu bungkus Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya secara ajaib. Berarti kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana dan Tuhan sudah memberikan jalan keluar buat kita. Yang kedua Bapak Ibu, hal yang kita perlu ketahui untuk kita bisa menang atas ujian. Yang kedua, ujian diatasi dengan firman Tuhan. Matius 4 ayat 4, gampang diingat Bapak, 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, kita ini hidup bukan karena roti, makan jasmani saja. Tapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, mulut Allah. Artinya setiap serangan yang dilontarkan iblis kepada Yesus selalu ditangkis dengan firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan senjata satu-satunya bagi setiap orang percaya dalam menghadapi ujian yang datang. Saya ulangi Bapak Ibu Tuhan. Firman Tuhan merupakan senjata satu-satunya bagi setiap orang percaya dalam menghadapi ujian yang datang. Bapak Ibu, kita bersyukur ya. Tuhan kasih kita senjata. Dikasih senjata yang ampuh. Apa itu namanya? Namanya firman Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab yang kita baca itu tulisannya seperti tulisan biasa. Kita baca secara letterlock seperti biasa, tapi jangan salah Bapak Ibu. Kata-kata yang ada di Alkitab itu bisa jadi rema, itu bisa mendatangkan kuasa bagi hidup kita. Kenapa? Karena kita yakin dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Apa buktinya? Buktinya ketika iblis cobai Tuhan Yesus, Tuhan selalu menangkisnya dengan kuasa firman. Bapak Tuhan, iblis menggunakan firman Tuhan yang diputar balikan untuk menjatuhkan Yesus. Hati-hatilah karena jurus yang sama juga dilancarkan iblis bagi orang percaya. Rupanya iblis juga tahu nih jurus ini Bapak Ibu. Jurus apa? Firman itu berkuasa. Makanya dia suka putar-putar tuh firman. Contohnya, Hawa kenapa sampai diperdaya sama iblis? Itu firman diputar sama iblis. Nah, untuk itu kita mesti hati-hati Bapak Ibu terhadap hal yang demikian. Nah, jika hanya firman Tuhan merupakan senjata bagi kita dalam menghadapi ujian, maka seharusnya semua orang percaya
mengambil komitmen untuk apa Bapak Ibu? Membaca Alkitab dan menggali firman Tuhan dengan pengertian yang benar. Bapak Ibu dikasih senjata nih. Sekarang mau gak gunain? Terserah kata Tuhan. Tuhan udah kasih nih senjatanya apa? Alkitab, firman Allah. Mau gak kita gunakan Bapak Ibu? Mau gak kita gunakan? Kita gunakan Bapak Ibu senjata itu. Bapak Ibu kita gunakan senjata itu. Bapak Ibu dalam Tuhan. Salah satu peperangan rohani dalam hidup kita. Yaitu kita menghadapi apa? Menghadapi yang namanya kesombongan. Kesombongan loh. Manusia tuh bisa sombong. Ketika dia sukses dalam pekerjaan. Ketika dia sukses dalam usaha. Ketika dia sukses dalam dunia pendidikan. Ketika dia juga sukses dalam pelayanan. Manusia tuh bisa sombong. Nah, bagaimana caranya kita bisa menang? Ya, untuk kita mengatasi yang namanya kesombongan dalam hidup kita. Kita belajar dari firman Allah. Alkitab bilang apa Bapak Ibu? Tuhan benci dengan orang yang sombong. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Bahkan kalau orang sombong dia akan direndahkan oleh Tuhan. Ada ayat yang sampai hari ini sering saya ucapkan dalam doa saya Bapak Ibu. Yang berkata, coba bisa ditayangkan dalam 1 Petrus 5. Mudah-mudahan saya gak salah nih, ayat 6. Mudah-mudahan saya gak salah Bapak Ibu. 1 Petrus 5, nah ternyata betul. Ini ayat saya sering ucapkan Bapak Ibu. Berkata begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya sebut dalam doa saya. Tuhan firman mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus terus belajar merendahkan hati kita. Merendahkan diri kita, hidup kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Untuk kita bisa menang menghadapi kesombongan kita mesti pakai firman Bapak Ibu. Untuk menghadapi setiap serangan dari kuasa kegelapan, kita pakai firman. Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan memberikan kita senjata yang ampuh. Sekali lagi saya katakan, yaitu namanya firman Allah. Kita rugi Bapak Ibu kalau kita tidak menggunakan kesempatan untuk kita membaca Alkitab dan menggali firman Tuhan dengan pengertian yang benar. Jujur saya katakan sampai hari ini saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Banyak juga ayat yang saya gak ngerti. Benar Bapak Ibu, saya jujur dikatakan. Meskipun saya udah pernah sekolah di sekolah Alkitab, tapi itu gak jadi jaminan loh Bapak Ibu. Emang kita bisa ngerti itu seluruh ayat dari firman Tuhan. Kita ini penuh dengan keterbatasan. Hanya Roh Kudus yang bisa mensingkapkan isi dari firman Tuhan itu secara benar. Bapak Ibu. Tapi bukan berarti saya gak baca Alkitab. Saya baca terus. Orang Jerman bilang nyaho ente nyaho saya baca. Ngerti gak ngerti saya baca Bapak Ibu. Baca aja. Bapak Ibu saya bersyukur. Tadi pagi saya baca kitab Ayub. Sudah masuk ke pasal 29 kalau tidak salah. Saya baca terus. Pokoknya udah habis kitab Wahyu, sampai kitab Wahyu, balik lagi kitab Kejadian. Pokoknya baca aja Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau kita dikasih kesempatan oleh Tuhan Bapak Ibu. Untuk kita membaca kitab, menggali firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan pengertian yang benar. Karena kita tahu itu adalah senjata Allah yang ampuh buat hidup kita. Mari Bapak Ibu kita gunakan kesempatan ini. Baik, berapa menit lagi selesai? Yang ketiga Bapak Ibu. Hal yang perlu kita ketahui tentang ujian. Dan agar kita bisa menang menghadapi ujian. Ujian mendatangkan kemuliaan.
Matius 4:11 berkata, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu, saat kita sekolah, ketika lulus ujian maka akan mendapatkan ijazah sebagai tanda kelulusan dan masuk ke tingkatan yang lebih tinggi. Demikian juga setiap ujian yang berhasil kita lampaui akan mendatangkan berkat kemuliaan bagi kita semua. Pasti Bapak Ibu, contohnya lah kalau kita menghadiri orang di wisuda. Baik itu S1, S2, S3, asal jangan S teler Bapak Ibu. Ya, kita lihat betapa bangganya seseorang ketika dia di wisuda. Artinya dia telah lulus dalam menghadapi ujian-ujian yang dia harus jalani sehingga dia bisa berhasil dan akhirnya dia mendapatkan kemuliaan. Saya percaya Bapak Ibu, orang Kristen yang menang menghadapi ujian pasti Tuhan akan muliakan kita. Tapi syaratnya mesti menang dalam menghadapi ujian. Jangan kita kalah dengan ujian Bapak Ibu. Di sini dikatakan tingkat kedewasaan iman kita itu akan membawa kita semakin menuju keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu, untuk kita mencapai kedewasaan menuju seperti Kristus, dibutuhkan yang namanya tingkat kedewasaan iman kita. Ini penting Bapak Ibu. Makanya orang Kristen imannya semakin hari harus bertumbuh. Menuju kepada kedewasaan yang Tuhan mau atas hidup kita. Tentunya pada saat kita ingin menuju kepada keserupaan dengan Kristus, banyak halangannya Bapak Ibu, banyak gangguannya, banyak tantangannya, banyak ujiannya. Tapi saya percaya kalau kita menang, Tuhan pasti akan muliakan hidup kita. Bapak Ibu baca di kitab Ayub. Ayub itu menghadapi ujian cobaan yang berat. Berat loh Bapak Ibu kalau saya lihat. Mungkin di dunia ini belum ada orang yang seberat Ayub. Ya, yang pertama, dalam hitungan hari hartanya habis semua. Habis semua Bapak Ibu. Tuhan izinkan. Yang kedua, dalam hitungan hari anaknya mati semua. Bayangin Bapak Ibu, punya anak 10-nya mati. Saya rasa ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu buat Ayub. Udah dalam keadaan seperti itu. Iblis masih bilang, coba engkau izinkan dia untuk dia kena penyakit. Udah begitu dia kena penyakit lagi Bapak Ibu. Penyakit yang kita nggak tahu namanya. Bahkan dia sering kegatelan. Gatel maksudnya Bapak Ibu. Kegatelan bahasanya lain lagi nih pengertiannya. Ya, gatel. Sampai dia garuknya bukan pakai tangan, pakai beling. Kita bilang. Sudah gitu istri bilang, masihkah engkau menyembah Tuhan Allahmu? Istrinya bilang begitu, kemudian istrinya meninggalkan dia. Bapak Ibu, saya rasa itu satu ujian cobaan yang berat buat Ayub. Tapi Bapak Ibu, Alkitab mencatat Ayub menang menghadapi ujian. Ketika dia menang menghadapi ujian, Tuhan muliakan, bahkan Tuhan ganti 2 kali lipat. Bayangin, Tuhan ganti 2 kali lipat. Ayub saat itu jadi orang yang paling kaya. Hartanya banyak. Tuhan ganti berlipat kali ganda. 2 kali lipat. Kemudian Tuhan juga memberikan dia anak-anak. Dan Ayub dimuliakan setelah menghadapi ujian yang berat itu. Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini untuk kita bisa menang menghadapi ujian. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus menyadari ujian itu adalah rencana Allah. Kalau Allah izinkan, kita sedang dibawa untuk masuk ke dalam satu rencananya yang lebih indah lagi. Yang kedua, ujian diatasi dengan firman Allah. Yang ketiga, ujian mendatangkan kemuliaan
dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu tadi, Bapak Ibu. Kekuatan di hidupku, percaya bukan karena melihat. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Katakan, Bapak. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sekali katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, Ku dapat di dalam. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Amin. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Nyanyikan lagu ini kembali, Bapak. Kita katakan kepada jiwa kita. Kekuatan di hidupku, Benar Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Tuhan. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu ketika engkau datang ke tempat ini. Tapi Tuhan tahu apa yang di hati kita. Tuhan tahu apa yang di hati saya. Tuhan tahu hidup kita. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan hari ini? Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, setelah itu kita akan berdoa. Kita nyanyikan lagu ini dengan perkataan iman yang keluar dari hidup kita. Kekuatan di hidupku, Amin. Amin. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi. Mari katakan dengan iman. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu
diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhanlah sumber kekuatan hidup kami. Tuhanlah sumber pertolongan bagi hidup kami. Tuhanlah yang mengetahui hidup kami. Kami datang memohon kepadamu Tuhan. Tuhan tolong setiap tangan-tangan yang diangkat hari ini. Tuhan tahu keberadaan hidup kami. Tuhan tahu keadaan yang sedang kami alami hari-hari ini. Masalah-masalah yang sedang kami hadapi Tuhan tahu. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu. Dan kami minta pertolongan daripada Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon perkenanan hati Tuhan. Untuk mau mendengar doa kami. Mengabulkan doa kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami yakini kami akan terima pertolongan dari Tuhan. Kami akan terima jalan keluar dari Tuhan. Kami terima kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami terima itu atas hidup kami. Kami yakin firman-Mu digenapi. Firman-Mu digenapi. Bagi hidup kami Tuhan. Setiap janji-Mu ya dan amin. Kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati pekerjaan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati usaha dagangan mereka. Berkati rumah tangga dan studi anak mereka. Berkati kami semua dengan kesehatan. Perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan berkati negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan sedang memberkati negara kami Indonesia. Tuhan sedang terus memberkati negeri kami Indonesia. Hasil lautnya diberkati Tuhan. Hasil tanahnya terus diberkati Tuhan. Berkati Bapak Presiden dalam memimpin negara ini bersama Wakil Presiden. Berkati para menteri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah Tuhan berkati. TNI, Polri Tuhan berkati. Anggota MPR, DPR Tuhan berkati. Biar mereka semua berlaku takut akan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami, negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Jakarta, kota Jakarta di mana kami tinggal. Kami memberkati lingkungan kami di mana kami tinggal dan berada. Secara khusus lingkungan di gereja-Mu ini Tuhan. Kami memberkati lingkungan kami Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Nama Tuhan diberitakan di tempat ini. Nama Tuhan dimasyurkan di tempat ini. Dan kami akan lihat perkara-perkara besar, perkara ajaib terjadi di tempat ini. Perkara besar terjadi dalam hidup kami Tuhan. Orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, silahkan kembali duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan, boleh saya dengar dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sangat baik. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Gembala untuk firman yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktunya kita akan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Kembali saya informasikan, Bapak Ibu yang rindu memberkati bazar, boleh masukkan dalam amplop yang disediakan. Selamat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, penghibur terbesar. Ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Puji nama Tuhan, bersyukur kita masih bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan mendengarkan warta GBI Ruko Grahaniaga. Saya persilakan.
Shalom Jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Mohon waktu sejenak untuk Warta Gereja Betel Indonesia Ruko Graha Niaga. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Selanjutnya kami akan menyampaikan informasi seputar ibadah yang akan dilaksanakan GBI Ruko Graha Niaga 1 minggu ke depan. Diawali dengan doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 16 Maret 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Dilanjutkan dengan ibadah doa pada hari Jumat 17 Maret 2023 pukul 18.30 di tempat ini. Kami mengundang seluruh jemaat untuk boleh sama-sama hadir dan membangun mesbah doa di tempat ini. Ibadah raya pada hari Minggu depan tanggal 19 Maret 2023 akan dilaksanakan sebanyak 3 kali seperti biasa, yaitu pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11 di tempat ini. Seluruh jemaat diharapkan kehadirannya. Mohon perhatian jemaat yang membawa kendaraan untuk dapat memarkir kendaraannya di Gedung Graha Pena mengingat lahan parkir yang terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami menyampaikan berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Padma Permawati Lu, kakak ipar dari Ibu Lina Liana dalam usia 73 tahun pada hari Sabtu 4 Maret 2023. Almarhumah telah dimakamkan pada hari Rabu 8 Maret 2023 di TPU Tanah Kusir. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Gereja Betel Indonesia Ruko Graha Niaga memiliki beberapa program di akun YouTube kita GBI dengan alamat Ruko Graha Niaga, yaitu diantaranya Malam Teduh dan juga Rehat atau Renungan Hari Jumat. Bapak Ibu dapat mengikutinya dan juga mensubscribe dari akun YouTube kita sehingga Bapak Ibu dapat semakin diperlengkapi dalam setiap program-program yang ada. Kami juga menghimbau Bapak Ibu untuk boleh menambahkan pertemanan atau memfollow dan subscribe segala akun sosial media yang kami miliki lainnya, yaitu Instagram dan Facebook sebagaimana tertera di bawah ini. Dalam rangka mendukung bazar yang akan dilaksanakan di bulan April 2023, gereja telah mengeluarkan amplop bazar. Bapak Ibu yang terbeban untuk memberkati bazar kita dapat memasukkannya dalam amplop yang telah disediakan. Dalam rangka pencarian dana untuk bazar, panitia mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Tim doa masih menyediakan formulir permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan oleh tim doa dapat mengisi formulir yang disediakan di depan dan memasukkannya kembali dalam kotak yang disediakan. Gerakan minimal Rp2.000 untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu dapat berpartisipasi dengan memasukkannya dalam kotak yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi lebih lanjut mengenai setiap kegiatan yang dilaksanakan GBI Ruko Graha Niaga, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Bapak Ibu, saya mau menjelaskan sedikit tentang basar kita. Basar kita itu memang kita lakukan setiap tahun, namanya basar murah di lingkungan untuk menolong saudara kita yang akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang tergerak bisa masukkan di dalam amplop ini. Ya, kita mau memberkati lingkungan dalam rangka mereka mempersiapkan Idul Fitri. Itu saja Bapak Ibu. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita tutup dengan lagu Menyenangkan Hati Tuhan dan kita akan menerima doa berkat. Menyenangkan hati Tuhan
Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, Aku rindu berada Tuhan. aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati ibadah pertama kami. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan sertai kami semua. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pulanglah. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar